Pemirsa, selamat pagi dan apa kabar? Saya Maya Kresentia pagi ini kembali menyapa Anda di program Bedah Editorial. Pilkada serentak di tanah air akan digelar tanggal 9 Desember besok dan akan diikuti oleh sekitar 265 daerah. Nah, belakangan ini Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menilai bahwa pilkada serentak ini bisa memperkuat sistem presidensial yang dianut oleh pemerintah Indonesia selama ini. Pilkada serentak juga merupakan langkah awal untuk memperkuat sistem presidensial untuk kemudian dilanjutkan lewat pemilu serentak 2019. Lalu bagaimana komentar masyarakat, komentar LSM yang ada di Kabupaten Bogor tentang persiapan pilkada serentak yang akan dilaksanakan 2016 besok, walaupun kita harus mulai di 2018 ya Pak Yana. Dan pagi ini sudah hadir bersama saya di studio Bapak Yana Nur Heryana. Beliau adalah tokoh masyarakat di Kabupaten Bogor. Assalamualaikum dan apa kabar Pak Yana? Alhamdulillah sehat, selamat pagi pemirsa RTP dimanapun berada. Baik Pak Yana, sebelum kita mengulas, kita membedah soal persiapan pilkada serentak besok tanggal 9 Desember, kita lihat dulu editorial kita pagi ini. Pemilihan kepala daerah serentak dan ekonomi ibarat dua sisi dari mata uang yang sama. Pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember 2015 bukan semata-mata pertaruhan pelembagaan demokrasi lokal, melainkan juga pertaruhan pembangunan ekonomi daerah. Gangguan terhadap kualitas pilkada sama artinya dengan memproduksi ketidakpastian. Ketidakpastian itu sama saja dengan meremukan kepercayaan investor menanamkan modal di daerah. Adalah sebuah keniscayaan bahwa kemajuan daerah ditopang investasi. Kualitas pilkada bukan hanya diukur dari hasil akhir, yaitu terpilihnya kepala daerah yang mendapatkan suara terbanyak dari rakyat. Keberhasilan justru ditentukan oleh kepatuhan terhadap proses yang disepakati. Itu artinya paradigma berpikir didominasi orientasi proses, bukan hasil semata. Pilkada serentak yang untuk pertama kalinya digelar di negeri ini berangkat dari gagasan menghemat anggaran daerah dan mampu meminimalisasi konflik atau sengketa pasca pilkada. Filosofinya adalah anggaran daerah sebesar-besarnya dipakai untuk memakmurkan rakyat, bukan untuk membiayai pilkada. Harus jujur dikatakan bahwa pelaksanaan pilkada serentak pada tahun ini masih jauh dari harapan, efisien secara anggaran. Total anggaran untuk menggelar pilkada di 269 daerah mencapai 6,7 triliun rupiah. Padahal biaya pelaksanaan pilkada tidak serentak di 269 daerah sebelumnya cuma sekitar 5 triliun rupiah. Argumentasi biaya pilkada selangit ialah debat publik terbuka di antara calon kepala daerah yang dilakukan sebanyak 3 kali dibiayai negara. Begitu juga bahan kampanye seperti selebaran, pamflet, poster, spanduk, umbul-umbul, dan alat peraga para calon kepala daerah. Biaya iklan komersial para calon di media massa juga ditanggung keuangan daerah. Apapun argumentasinya, setiap sen pengeluaran keuangan daerah harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena itulah kita bisa memahami inisiatif Komisi 2 DPR yang telah meminta Badan Pemeriksaan Keuangan mengaudit Komisi Pemilihan Umum. Namun kita juga harus katakan bahwa sulit ditampik anggapan yang menyebutkan audit sebelum pilkada digelar lebih bernuansa politik. Itu merupakan langkah politik DPR untuk menekan KPU. Ya, Pak Yana Nur Heryana, kita sudah melihat sekilas daripada bedah editorial kita pagi ini. Menurut Anda, apa yang harus menjadi catatan penting pilkada serentak besok? Ya, pertama sebetulnya pemilihan kepala daerah serentak itu secara substansial harus mewakili dari representasi keinginan rakyat untuk memilih pemimpinnya. Tidak hanya catatan soal bagaimana anggaran pemilu kada bisa lebih efisien dilakukan secara serentak, tapi lebih pada bagaimana substansi terhadap demokrasi. Demokrasi tidak hanya sebatas prosedural, tapi berarti bahwa demokrasi harus melahirkan pemimpin-pemimpin yang ke depan membawa kemajuan bagi masyarakat di daerahnya. Ya, kualitas pilkada seperti apa yang harus terjadi besok, Pak Yana? Saya melihat bahwa kesiapan penyelenggara pemilu besok di pemilu kada serempak relatif hitungan kami di beberapa tempat. Saya sudah ke Tasik, saya sudah ke beberapa kabupaten kota di Jawa Barat untuk melihat secara langsung apa yang terjadi di sana.
persoalannya adalah penyelenggara seakan-akan memang belum begitu siap 100% soal pemilu kada serentak. Mereka seakan dipaksakan, apalagi bagi wilayah yang masa jabatan akhirnya seperti Depok tidak masuk pada tahun 2015. Jadi ada beberapa penyelenggara yang mungkin gagap terhadap penyelenggaraan hari ini, baik dari proses verifikasi calon sampai pada tahapan penyelenggaraan itu sendiri, terutama pengawas pemilu di setiap kabupaten kota yang melakukan penyelenggaraan pemilu kada serentak. Baik, untung saja Kabupaten Bogor belum mulai tahun ini ya Pak. Kita bisa membaca dulu situasi yang terjadi besok. Pak Yana, serentak dari pengamatan Anda, apakah ini memang betul-betul menghemat biaya? Kalau saja tadi disampaikan bahwa hitungan kalkulasi di 265 pemilu kada itu ternyata lebih besar dibandingkan pemilu kada yang dilaksanakan masing-masing, saya melihat justru dari sisi ini tidak efisien, jadi lebih unefisiensi. Apalagi PKPU begitu turunan dari Undang-Undang 8 2014 yang menyatakan bahwa pasal 41 soal kampanye dibiayai poin C, E, D, E, F oleh KPU melalui dana APBD, itu sebetulnya persoalan karena tidak dijelaskan detail, rinci, apalagi akuntabel mana saja yang sebetulnya selain tadi poin varian yang dibiayai, tapi pada titik-titik mana yang memang efisien untuk penyelenggaraan pemasangan alat peraga, bahan kampanye, debat publik di media, terus pemasangan iklan di media cetak elektronik, itu yang akhirnya harus uang rakyat yang dikeluarkan. Tapi jadi menurut Anda tetap saja boros begitu ya? Tetap saja jadi boros pemilu kada serentak ini. Baik Pak Yana, kita bergeser sedikit, kita saat menghadirkan cara dan mekanisme yang baik di pilkada serentak. Tapi apakah ini kemudian dapat menghadirkan kultur yang baik juga bagi masyarakat yang memilih calon kepala daerahnya? Kita tidak boleh lepas dari sebuah harapan. Secara substansial memang keinginannya bahwa pemilu kada serentak itu meminimalisasi konflik. Gitu, mudah-mudahan tidak ada mobilisasi massa dari wilayah tertentu datang ke wilayah yang sedang menyelenggarakan pilkada, karena memang pada saat yang sama mungkin di wilayah itu sedang ada pilkada. Di satu sisi teorinya memang begitu, tapi mudah-mudahan harapan itu bisa menjawab begitu, sehingga memang pemilu kada serentak hari ini bisa melahirkan pemimpin yang betul-betul bisa menjawab tuntunan Indonesia ke depan yang semakin luar biasa, apalagi ada tantangan ke depan. Belakangan media begitu memberitakan banyak misalnya kepala daerah yang dalam tanda kutip korupsi dan seterusnya. Ini harus disiapkan seperti apa konsep pimpinan daerah ke depan untuk pilkada serentak besok, Pak Yana? Ya, pertama memang regulasi tidak rigid ya, tidak kaku soal tentang mengatur bagaimana agar pasca pemilu kada yang akan melahirkan pemimpin itu bisa sesuai dengan harapan maksimal masyarakat, tidak terjerat korupsi, tidak menggunakan kewenangannya pada tempat yang salah dan yang lainnya. Saya pikir bahwa aturan-aturan yang sudah ada ini sebetulnya cukup untuk membentengi mereka untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Hanya saja mungkin godaannya semakin cukup luar biasa, sehingga banyak temannya saja yang sekarang sudah berada pada tahanan KPK, mereka tidak juga takut untuk masuk bersama kembali. Mungkin ada hal yang harus diingatkan kepada masyarakat hari ini di tanah air supaya bisa memilih dengan cerdas, Pak Yana. Kalau kita lihat praktek mahar ini bakal calon kepala daerah masih menjadi momok. Padahal jika menilik pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada, jika terbukti bagi-bagi mahar akan dibatalkan. Komentar Anda? Ya, pertama memang harusnya ada ketegasan. Normatif memang mengatur jelas bahwa ketika ada sebuah pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu maka ada sanksi. Hanya saja memang sanksi itu kadang-kadang tidak tegas. Contohnya misalnya tadi, ketika ada pasangan calon atau tim pasangan calon yang melakukan upaya-upaya yang tadi dianggap melanggar dengan melakukan pembagian uang atau bentuk lainnya yang setara dengan itu, harusnya diambil tindakan tegas, tidak hanya cukup sanksi administratif, tapi harusnya didiskualifikasi. Sehingga sesuatu yang sederhana yang kemudian nanti menggelembung menjadi persoalan baru menjadi korupsi pada saat menjabat kewenangan, memiliki kewenangan, itu harus diminimalisasi dengan regulasi yang ketat pada saat prosesnya. Menarik. Pak Yana, Anda pernah menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor. Kita juga akan ngobrol pagi ini soal bagaimana juga mengawasi jalannya pilkada serentak di tanah air besok. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Saya akan kembali selepas yang berikut ini.
Baik pemirsa, kami ingatkan Anda, siaran ini juga dirilai oleh Radio 95,3 FM, Radio Tegar Beriman. Tadi kita ngomong soal pilkada serentak yang untuk pertama kalinya digelar di negeri ini, Pak Yana. Ini mungkin berangkat dari gagasan menghemat anggaran daerah seperti diulas di bedah editorial tadi baru saja dan mampu meminimalisasi konflik atau sengketa pasca pilkada. Komentar Anda? Ya, kalau hitungan tadi angka ternyata lebih besar pemilu kada serentak dibandingkan pemilu kada yang dilakukan biasa. Tidak harus patah semangat teman-teman yang punya isu agar pemilu kada serentak bisa menghasilkan maksimal untuk pemimpin ke depan. Maka itu buat pemerintah, buat penyelenggara pemilu hari ini yang sedang menyelenggarakan pemilu kada serentak, lahirkanlah para pemimpin yang tadi yang amanah gitu, yang bisa membawa kabupaten kotanya, provinsinya menjadi lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena biaya ternyata lebih besar, substansi pemilu demokrasi yang diidamkan harus tercapai. Pak Yana, apapun argumentasinya, setiap sen pengeluaran keuangan daerah harus bisa dipertanggungjawabkan. Saya ingin komentar Anda daripada inisiatif Komisi 2 DPR yang telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit Komisi Pemilihan Umum. Ya, saya melihat bahwa Komisi 2 memang seharusnya sebagai lembaga legislatif begitu mengedepankan fungsinya untuk supaya penyelenggaraan pemilu yang menghabiskan uang triliunan rupiah, apalagi itu berasal dari APBD kabupaten kota dan provinsi masing-masing, yang sejatinya memang bermuara pada kesejahteraan masyarakat, lalu hanya dilakukan untuk memilih proses pemimpinnya, maka penggunaan pengelolaan keuangan negara daerah itu harus betul-betul dipertanggungjawabkan begitu. Dan lembaga yang punya kewenangan untuk melakukan itu tentunya adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Baik. Bahkan saya berharap apabila diduga ada potensi yang keluar dari itu, tidak sungkan para pihak melaporkannya kepada para penegak hukum. Tapi kita tidak bisa juga menampik bahwa pilkada digelar juga mungkin lebih bernuansa politik. Kalau Anda lihat, apakah ini merupakan langkah politik DPR untuk menekan KPU misalnya? Sebetulnya juga bisa dibaca seperti itu, karena berharap bahwa ketika misalnya KPU cukup tegas dalam memberikan aturan, terutama dalam turunan undang-undang dengan KPU-nya, maka akan berimplikasi pada pasangan calon yang diusung oleh partai politik. Akan ada persoalan sehingga dia tidak bisa sewenang-wenang melakukan upaya-upaya memenangkan pertarungan. Mungkin saja karena beberapa waktu lalu pencairan dana pilkada di 265 daerah ini ada yang tersendat mungkin ya Pak? Ya, oh iya. sehingga ada tekanan tersendiri. Iya. Dan saya pikir juga memang karena ini adalah keputusan politik, maka wajar saja orang akan berpandangan politik terhadap keputusan Komisi 2 sekalipun. Baik, dari pengalaman Anda sebagai Ketua Panwaslu begitu, apa yang harus dilakukan tiap daerah untuk mengawasi pilkada serentak besok ini? Pertama, kalau saja hitungan angkanya melebihi biaya penyelenggaraan pemilu kada yang biasa dilakukan, maka tugas utama penyelenggara pemilu, baik itu KPU dengan turunannya, Bawaslu dengan turunannya, harus menjamin dan memastikan bahwa pemilu kada serentak ini menghasilkan tadi pada pemimpin-pemimpin yang benar, baik, dan proses penyelenggaraan pemilunya juga tidak cacat. Poin-poin penting yang sering terjadi apa Pak Yana? Pertama, bahwa daftar pemilih. Daftar pemilih itu relatif persoalan klise, tapi tidak pernah dijawab tuntas oleh KPU. Masih banyak pemilih yang belum terdaftar, lalu kemudian nanti didaftarkan pada akhir masa menjelang pemilihan, besok tanggal 9 Desember, saya pastikan memang masih ada orang-orang yang belum terdaftar, lalu kemudian mereka memaksa untuk itu, akhirnya ada rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh pengawas pemilu, lalu itu menjadi modal tuntutan untuk gugatan mereka di Mahkamah Konstitusi. Maka DPT itu adalah kunci siapa yang punya hak pilih. Lalu kemudian dalam proses penghitungan rekapitulasi perolehan suara itu juga menjadi penting, selain tentunya adalah audit dana kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon yang masih menggunakan memasang alat peraga dan kampanye bentuk lain di luar yang difasilitasi oleh KPU. Apakah itukah yang terjadi selama ini dari pengalaman Anda sebagai Ketua Panwaslu, Pak Yana? Ya, bahkan terakhir dalam pemilu kada serentak kemarin, di satu kota yang ada calon tunggal, tepatnya di kita di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Tasik, banyak alat peraga terpasang yang saya pastikan itu bukan berasal dari KPU, tapi terpasang oleh relawan mungkin, donatur, atau para pihak yang mendukung satu pasangan itu.
Saya pastikan bahwa itu adalah sebuah pelanggaran. Penyelenggara pemilu, KPU dan pengawas pemilu harus mengambil langkah bahwa ketika sudah didanai oleh APBD, difasilitasi penyelenggaraan dalam bentuk kampanye, maka tidak boleh lagi ada dana yang dikeluarkan oleh pasangan calon yang tidak diaudit, apalagi yang menghambur-hamburkan uang, lalu kemudian impactnya adalah mereka akan menggantikannya dengan duit APBD melalui jalan korupsi. Baik, Pak Yana, kita berharap masyarakat Kabupaten Bogor besok tidak hanya menjadi menonton pilkada serentak di tanah air, tapi juga memberikan catatan penting untuk pelajaran Kabupaten Bogor di 2018 mendatang. Komentar Anda? Ya, pemilu kada serentak tahun ini, lalu kemudian nanti ada di tahun 2017, dan kemudian di tahun 2018, di mana pemilu kada Kabupaten Bogor akan bersama dengan pemilu gubernur. Itu sekurang-kurangnya harus menginspirasi KPU dan pengawas pemilunya yang kemudian nanti akan menjadi penyelenggara di pemilu kada di Kabupaten Bogor lebih tertib, begitu, lebih taat, lebih menghilangkan persoalan-persoalan yang meminimalisasi hari ini, kesalahan-kesalahan penyelenggaraan, sehingga pemilu kada di Kabupaten Bogor 2018 harusnya betul-betul secara substansial bisa dipertanggungjawabkan. Pak Yana, saya ingin mendengar komentar Anda ketika faktanya misalnya pilkada langsung serentak ini tidak efektif, lalu pilkada langsung melalui DPR, apakah ini bisa menjadi alternatif daripada pilkada masa depan? Ya, sebetulnya begini, persoalan tentang siapa pemimpin yang terpilih, faktanya saja ketika 3 kabupaten kita, ada Blitar, ada Timur Tengah Utara, ada Tasikmalaya, yang sekarang dipastikan menyelenggarakan pemilu kada dengan calon tunggal. Itu menunjukkan memang ada banyak hal yang bisa diambil perannya oleh DPRD. Kalau saja memang dipaksakan masyarakat tidak ada yang memilih, sedangkan biaya yang harus dikeluarkan, apalagi nanti kalau pilihannya banyak tidak setuju, sehingga harus diikut sertakan dalam pemilu tahun selanjutnya. Kalau misalnya hari di tahun 2016, maka mereka harus melakukan lagi tahun 2017, menambah lagi biaya beban APBD. Padahal kalau saja pemilihannya oleh DPRD, saya yakin pasti ada calon. Jadi Anda memilih yang mana? Saya memilih bahwa sejatinya ada kompromi antara pemilihan langsung dengan pemilihan DPRD. Calon-calon itu memang tadi ketika DPRD mengambil peran terhadap pemilihan langsung, maka masyarakat diberikan ruang untuk mencalonkan nama-namanya, sehingga DPRD tidak hanya memilih calon internal saja. Pak Yana, jadi menurut Anda sejatinya tolak ukur kesuksesan pilkada itu apa? Sebetulnya tolak ukurnya adalah sejauh mana menghasilkan para pemimpin yang amanah. Bukan sejauh mana dana besar yang dikeluarkan? Ya, enggak. Saya pikir bahwa kalau soal dana kan proses sebetulnya. Begitu, untuk menghasilkan sesuatu ketika lebih baik 5 tahun ke depan, maka dana yang dikeluarkan pada tahun proses itu saya bilang tidak akan sebanding. Baik, jadi saya mencatat apa yang baru saja Anda sampaikan. Sejatinya tolak ukur daripada kesuksesan pilkada tidak hanya dinilai daripada besaran dana yang dikeluarkan, tapi juga arti penting pelibatan masyarakat sebagai pemilih dalam proses demokrasi. Pemirsa, tetaplah bersama kami, saya akan kembali selepas yang berikut ini. Pemirsa, Pilkada Serentak 9 Desember 2015 besok sudah tinggal menghitung jam saja begitu. Dan Pilkada Serentak di seluruh Indonesia ini digelar untuk memilih calon-calon pemimpin daerah masa depan untuk 5 tahun mendatang. Dan Kabupaten Bogor masih ada di tahun 2018. Apapun itu, tapi kita harus menjadi banyak catatan penting untuk Kabupaten Bogor hari ini. Pak Yana, silakan. Ya, pertama bahwa regulasinya berbeda. Dulu kaitan saja tentang calon perseorangan, dukungannya dulu tingkat dukungan persyaratannya rendah. Hari ini pasal 41 menyatakan bahwa sekurang-kurangnya kalau untuk Kabupaten Bogor 6,5% dari jumlah penduduk. Maka kalau saja teman-teman warga masyarakat Kabupaten Bogor yang ingin masuk ikut pada rivalitas kompetisi di pemilu kada 2015, maka yang menggunakan jalur perseorangan hari ini saatnya, dan ke depan mencari dukungan sehingga catatan hampir 400.000 surat dukungan bisa terkumpulkan, bukan persoalan yang sederhana. Terus buat calon yang datang dari partai politik, saya pastikan bahwa besok kan tidak ada petahana. Dengar-dengar katanya isunya bupati kita hari ini
Ibu Nurhayanti tidak akan mencalonkan lagi ke depan, maka ruang untuk yang lain, untuk pasangan yang lain, partai politik yang lain cukup besar. Begitu, saya pastikan juga bahwa Bogor akan lebih seru. Jadi kans Kabupaten Bogor di 2018 semakin semakin kompetitif begitu. Terus calon-calonnya juga dimungkinkan mungkin muka-muka baru begitu. Hanya saja kalau muka-muka lama yang hadir hari ini, saya ragukan juga Bogor akan lebih baik. Baik, ini bocoran yang bagus untuk TV Tegar Beriman pagi ini. Kalau misalnya incumbent tidak akan maju lagi, tapi Anda melihat bagaimana misalnya ini kita ngomong soal Bogor, konflik-konflik internal yang terjadi di partai-partai politik di Kabupaten Bogor ini, Pak Yana. Ya, kalau di Jakarta memang terasa betul bagaimana konflik partai politik Golkar, P3. Tapi kalau di Kabupaten Bogor, Golkar dan P3-nya ternyata tidak seperti yang di Jakarta. Hanya saja di internal terbukti dengan misalnya sampai hari ini Kabupaten Bogor belum punya wakil bupati, itu menunjukkan bahwa ada persoalan antar elit politik di tingkat Kabupaten Bogor. Dan mudah-mudahan itu tidak terbawa pada persoalan-persoalan konflik internal di masing-masing partainya. Baik, sehingga mungkin sedikit lagi kita bergeser soal kekosongan kursi wakil bupati yang masih kosong hingga saat ini. Kita sudah ada di akhir 2015, 2016. Haruskah itu terisi atau tetap kosong saja? Ini pertanggungjawaban DPRD. Kalau saja mereka wakil rakyat dan mereka punya kewenangan untuk itu, maka saya pastikan mereka harus bertanggung jawab dengan cara segera mengisi kekosongan itu. Baik, dan semoga bisa lebih bijak begitu Pak ya. Dan Pak Yana, akhirnya kita berada di segmen akhir daripada dialog ini. Sampaikanlah sesuatu kepada masyarakat di tanah air atau masyarakat yang berada di sekitar Kabupaten Bogor yang besok akan menggunakan hak pilihnya dalam pilkada serentak. Bagi masyarakat di luar Kabupaten Bogor yang sedang menyelenggarakan pemilu kada serentak, gunakan hak pilih dengan benar, coblos pasangan calon yang tidak hanya menurut pandangan Anda benar, tapi juga track recordnya memang menjamin dan menjanjikan bahwa ke depan akan kabupaten kotanya, provinsinya menjadi lebih baik. Bagi wilayah di sampingnya, tolong jangan mobilisasi massa untuk hal-hal yang lain. Kita dukung, jadikan penyelenggaraan pemilu kada serentak ini damai, lalu tidak mengkhawatirkan dan mengganggu keamanan di Indonesia. Pak Yana Nurhayanti, terima kasih waktunya sudah berada di studio TV Tegar Beriman pagi ini. Terima kasih. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, dan bagi Anda yang besok akan menggunakan hak pilihnya di sekitar Bogor maupun di sekitar Jakarta, selamat pilkada serentak dan semoga sukses. Saya Michael Sentia beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.